Ustadz, saya izin mau bertanya Ya, boleh. terkait lingkungan pesantren. Saya lihat dari kemarin itu, bahkan dari bulan kemarin, santri itu kelihatannya apa ya? Jarang semangat gitu ngaji belakangan ini. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terkait masalah ini? Ya, guys. Ya, saya pribadi yang telah pesantren hampir 50 tahun ya di dunia berkecimpung di dunia pesantren. Terkait masalah ini itu udah bukan menjadi masalah. Ini udah menjadi masalah umum di berbagai kalangan pesantren, instansi pesantren pasti mengalami hal serupa. Dulu saya juga menyelesaikan kasus seperti ini, masalah seperti ini di pesantren dulu. Itu di pesantren Verasagia. Itu pesantren Al-Qur'an. Hal yang serupa terjadi di pesantren Sirarasa khususnya. Ya, tanggapan saya satu, struktur dan adaptasinya itu harus mantap, jangan dirubah-rubah. Ini baik instansi pesantren maupun kampus ya, ataupun sekolah manapun. Jadi struktur dan juga adaptasi di dalam instansi tersebut jangan sering berubah, jangan suka diubah-ubah. Contoh nyatanya itu seperti jadwal ngaji. Minggu sekarang ngaji ini, bulan depan ngaji udah beda lagi. Kesannya sesuatu tersebut itu menghasilkan ketidakkonsistenan atau ketidakdisiplinan yang tertanam dalam jiwa anak-anak didik, sehingga mereka terbiasa sesuatu yang cepat bosan gitu. Ngaji belum selesai udah ganti, dan itu menanamkan sifat ketidakkonsistenan terhadap anak-anak, ketidakistiqomahan, yang nanti pada akhirnya mereka tidak mau mengerjakan sesuatu selesai setengah-setengah ngerjain. Sama seperti itu, dan itu tidak boleh kita tanamkan pada anak-anak. Apalagi metode ngaji dan gurunya berubah lagi, itu beda, karena pemahaman satu guru pada guru dengan guru yang lain itu berbeda. Maka harus dipastikan bahwa guru ngaji kitab ini pastikan sampai tamat ngajarnya, jangan diganti atau ditukar di tengah-tengah jalan, karena nanti akan menyebabkan timbul yang namanya kesalahpahaman atau kesalahpahaman dalam mentafsirkan. Dan cara menyampaikan itu membutuhkan habituasi lagi pada anak-anak santri, sehingga mereka bosan. Belum juga ini udah bosan, ganti lagi, sehingga itu menjadi dampak pengaruh dari ketidakkonsistenan struktural di dalam instansi tersebut. Ngaji suka ganti-ganti jadwal, gurunya suka ganti-ganti, dan itu yang menjadi penyebab anak itu cepat bosan, tidak disiplin, tidak istiqomah, tidak konsisten gitu. Seperti demikian. Bisa Berarti kita lihat sekarang ya. kita itu apa ya? Dari ngajinya itu harus istiqomah. Ya. Terus juga saya ingin bertanya Ya. tentang sekarang itu, bukannya menyalahkan ya, kekerasan itu dihilangkan. Ya. Tapi menurut saya, yang saya rasakan waktu saya kelas 7, saya itu bisa dibilang anaknya nakal sampai sekarang, tapi sekarang nggak terlalu nakal Ya. dulu saya itu orang yang ngebangkang, tapi karena kekerasan itu saya merasa bahwa ada perubahan dalam diri saya. Ya. Yang dulu saya jarang ke masjid, sekarang alhamdulillah saya suka di masjid, suka ngaji. Ya, bagus, alhamdulillah. Nah, terkait dihilangkannya kekerasan ini, apakah Ustadz itu menganggapnya bagus atau tidak, atau gimana? Nah, dari saya pribadi yang berkaca dalam cara saya dididik oleh guru-guru saya dahulu maupun orang tua saya, itu kebiasaan penanaman pribadi itu bukan dengan cara yang lemah lembut, tapi dalam konteks yang tegas, bisa dikatakan keras nanti kesananya. Dan maka bagi saya, ketika kekerasan dihilangkan dalam suatu program pendidikan atau dalam dunia santri, itu nggak apa-apa. Tetapi ada positif dan negatifnya. Kita harus memandang dua arah posisi ini. Kita harus mempertimbangkan ketika kekerasan diberlakukan atau diperbolehkan, dalam kata arti kekerasan itu bisa kontak fisik, bisa memukul anak yang udah berlebihan nakal, yang melanggar berlebihan berat banget, itu boleh saja.
Tapi kita harus melihat dampaknya. Ketika kita memukul anak dan anak itu lapor orang tua atau lapor kepada pihak kepolisian, yang merugi pada apa coba? Instansi pesantren. Nama buruk pesantren jadi lebih buruk karena dikenal dengan bentuk pendidikan yang keras atau tindakan kekerasan yang menyalahi pasal hukum aturan dalam negara maupun agama. Dan itu suatu hal yang fatal, memang tidak boleh. Tetapi perlu kita timbangkan juga, justru dengan kekerasan seperti demikian banyak dan seringkali merubah orang yang dinyabut jadi lebih baik, betul kan? Betul. Yang tadinya tidak disiplin jadi lebih disiplin. Saya pribadi juga pernah seperti demikian. Memukul anak malah dia lebih sopan, lebih baik dan lebih konsisten, lebih disiplin sekarang dibanding sebelum sama saya dipukul. Dan itu bisa kita ambil manfaatnya. Memang kekerasan dapat memberikan dampak yang lebih kuat, tetapi jangan lupakan juga dampak di sini ada dampak buruk, ada dampak baik. Kalau kita melakukan kekerasan, dampaknya bisa baik bisa buruk, ada dua pilihan. Rugi dong. Kalau untung, kalau dampaknya baik, ya alhamdulillah untung gitu kan, berubah jadi baik. Tapi kalau dampaknya jadi buruk, ya rugi dong. Tapi kalau sekarang kekerasan dihilangkan, banyak kok cara yang lain untuk mampu menyadarkan orang-anak tanpa harus menggunakan kekerasan. Kalau boleh tahu itu Ya, bagaimana aja caranya? cara yang udah saya terapkan itu dengan penuh kasih sayang. Saya pernah dekat dengan seseorang yang bisa dikatakan anak itu kayak memang sulit diatur. Ini saya katakan di sini teman saya ya, saya sebutkan saja namanya itu adalah Junet. Junet ya. Junet itu orang yang keras kepala. Tetapi ketika dia dekat dengan saya, atau bisa saya sebutkan Daniel saja, Daniel, saudara Daniel, sekelas dengan saya dia. Ya. Dia itu orang yang keras kepala, tidak mau dan tidak mempan dinasihati oleh siapapun. Tetapi ketika saya dekati dan tahu bagaimana seluk-beluk perasaan dan masa lalunya, akhirnya saya mengetahui, oh ternyata ini penyebabnya itu seperti ini. Maka itulah pentingnya peran kita dalam mengartikan psikologis orang. Cara kita untuk memberikan peran sebagai penyelamat pada orang yang memang sulit untuk diajak baik-baik, itu dengan diberikan kasih sayang. Satu, perhatian dan juga kepedulian. 3 hal ini yang perlu kita kedepankan ketika kita menghadapi orang yang sekiranya itu sulit sekali untuk berubah. Dan ini saya udah coba sekalian langsung pada orangnya ya. Udah beberapa, tapi saya sebutkan itu saudara Daniel. Dia nurut ke saya, tidak pernah nggak takluk dengan saya, dan bahkan dia minta ngaji sama saya. Tetapi ketika dinasihati oleh rekan-rekan saya yang lain, dia nggak terima. Dan saya menyadari bahwa di situ bukanlah kesalahan orang, tapi kesalahan bagaimana cara kita memperlakukan itu. Jadi dengan dihilangkannya kekerasan dalam pendidikan itu tidak menjadi suatu masalah. Karena kalau kita mengambil tindak kekerasan, pilihannya 2 nantinya. Bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Syukur kalau baik, tapi kalau buruk bagaimana? Selesai Anda. Maka oleh karena itu, hilangkan kekerasan kita coba dengan cara lain. Cara kelembutan, cara yang memang mendidiknya itu sebagaimana layaknya Kanjeng Nabi mendidik, memberikan qudwatul hasanah, pribadi yang baik, bagaimana prihatin, kasih sayang, lemah lembutnya kepada sesama umat, kepada sesama manusia, kepada para pengikutnya, kepada para umat-umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ya Latif, zat yang maha lembut. Kita harus mengikuti sifat-sifat yang terpuji dalam Allah. Ya, at-takhallaku bi akhlaqillah. Kita harus berakhlak sebagaimana halnya akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha lembut, ya kita juga bisa mungkin belajar lembut dalam mendidik, dalam bertutur kata, apapun itu. Allah yang jujur, yang baik, yang benar dan adil, kita juga harus mengikuti kebaikan-kebaikan sifat tersebut yang mensifati zat Allah sebagaimana kita pribadi yang adil, jujur, gitu. Tidak boleh kita ada kecurangan, kezaliman kepada orang lain. Begitu pula cara mendidik, tidak dengan kekerasan pun orang bisa berubah kok. Hanya saja cara kita perbaiki. Gitu. Itu yang sudah saya pelajari dan menjadi pengalaman saya, Saudara. Bagaimana? Apa udah cukup atau seperti apa? Dari saya cukup. Ya. Itu saja yang saya ingin Ya. tanyakan. Ya, makasih sebelumnya pesan saya ya dari kita berdua nih ya, Saudara Rukna, pada penonton, at-takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian semua sebagaimana halnya akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang seperti apa? Yaitu akhlak yang terpuji. Allah maha lembut, maha adil, maha baik, maha penyayang. Itu semua kita tiru. Sifat-sifat tersebut kita tiru agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menjadi sosok
qudwah, panutan bagi umat atau rekan-rekan yang lain, dan menjadi manfaat bagi umat yang bermartabat. Cukup sekian dari kami, yaitu saya Ferry dan rekan saya Rukna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.